cintai, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya di bumi Ternate ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Abdul Samad, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau yang tidak disangka-sangka di Ternate ini memberikan manfaat besar untuk kita semua. Tapi ingat, kalau mau dapat manfaat jaga adab, kalau mau dapat manfaat jaga akhlak kepada ulama. Siap jaga atau tidak? Siap jaga ulama atau tidak? Kalau siap jaga, semua yang maskernya terbuka pakai masker sekarang. Saya ulama atau tidak? Kalau saya ulama, dia bilang saya. Tapi kalau diri sendiri nggak sayang, gimana? Mau katakan saya ulama, bohong. Makanya sayang diri sendiri berarti ketika dia sayang kepada dirinya, dia sayang kepada ulama. Takbir. Benarkan maskernya semua. Masker ini bukan hanya asal pakai, tapi isyarat. Kalau kita tutup mulut kita semua, biarkan ulama yang bicara, manfaat ini acara. Tapi kalau tidak ditutup lisan-lisan ini, berbicara sendiri di sana dan di situ, apa yang mau kita dapat? Makanya lebih itu untuk menjaga lisan, tutup masker kita baik-baik. Bapak Wali Kota yang luar biasa, Pak Tauhid Sulaiman, Wali Kota Ternate. Saya kenal beliau ini bukan baru. Sebelum beliau jadi wali kota, masih sekda dulu. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah, beliau ketemu saya beberapa waktu lalu di Ambon. Ketika di Ambon ketemu, bicara saya teringat bahwa nanti kita memang ada acara di Halmahera Utara, Halo, itu Belo. Lalu saya hubungi beliau, Pak Wali, kita ini ada acara di Halmahera Utara, pintu masuknya Ternate. Saya warga Maluku, memang bukan Ternate tapi Ambon, tetapi saya akhlak kepada pemilik kota Ternate. Saya izin beliau, oleh kota saya izin, beliau kasih izin. Kalau sudah kasih izin, saya nggak enak. Berarti saya tawarin juga Pak Wali Kota. Ini ada 1 hari kosong. Gimana kalau luas di Ternate? Siap hari, kata beliau. Beliau sambut, beliau lakukan koordinasi dengan Polres, dengan Kodim dan segala macamnya. Bahkan tadi sore, masih sore tadi, rapat dengan Polres. Maka oleh sebab itu kita tunjukkan di sini. Ini Pak Wali sampai buat semacam ini karena sayang kepada masyarakat kota Ternate. Makanya sayang kepada Pak Wali. Nanti jangan begini, kalau Anda tidak aturan semua, kalau Anda memaksakan semua, bisa bermasalah nanti. Makanya jaga adab, jaga akhlak, jaga aturan. Siap jaga akhlak atau tidak? Kelas 5 SD. Kita tahu kalau anak menjadi penghafal Al-Quran, orang tuanya aman, bahkan diberikan mahkota di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami minta mic 1 diberikan kepada Ustaz Abdul Somad juga, agar nanti sama-sama mengetes bacaan daripada hafalan daripada adik kita Aida. Siap Aida? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wa ma yasturun. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Kami minta mau dengar suaranya Ustaz Abdul Somad atau tidak? Mungkin Ustaz mengades satu atau dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Gimana Ustaz? Masya Allah. Jadi hafalan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Ternate bangga atau tidak punya ide ini? Maka Pak Wali ini aset Pemkot Ternate. Siapkan dia. Kalau 10 tahun hafalan begini, bagaimana kalau 15 tahun? Bagaimana kalau 20 tahun? Oh, mahal jadinya insya Allah. Maka ini menjadi raisan untuk kita semua. Ayo, kalau sudah jadi ayah, ibu kamu menghafal Al-Quran, jadikan anak kita menghafal Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan kota Ternate hari ini diberkahi dengan rahmat Allah dan berkah Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Maka oleh sebab itu yang kami inginkan sebelum kami akhiri sambutan ini, ingat, man aradda salama falyata'adda. Siapa yang mau selamat hidupnya, maka hendaknya gunakan adab. Duduk di masjid ada adab. Duduk di masjid ada adab. Memandang ulama ada adab. Berhadapan dengan ulama ada adab. Maka ini yang patut, yang harus kita jaga agar acara ini akan membawa kebaikan bukan hanya di masjid ini, tetapi seantero kota Ternate ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo sebelum saya tutup, kita salawat bareng-bareng sama-sama. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Al-Quran kota Ternate dijauhkan dari balak. Amin. Dijauhkan daripada wabah COVID-19. Amin. Dan mudah-mudahan kota Ternate ini menjadi kota yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya merupakan pemimpin yang diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Ya Nabi, salam salam alaika
Begitu. Oh, kayaknya kurang begitu. Maka oleh sebab itu ayo jaga adab, jaga akhlak, mari sama-sama kita dengarkan daripada kita ikuti acara yang akan nanti disampaikan oleh panitia, dan pada waktunya nanti insya Allah Ustaz Somad akan berdiri di mimbar ini dan kita akan mengambil manfaat yang luar biasa mendengar untayan mutiara ilmu nasihat agama yang akan disampaikan kepada beliau daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti sambutan wali kota Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Samad LCA, yang saya hormati Habib Rifki Al-Hamid, yang saya hormati Pak Kadadi Provinsi Maluku Utara, rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ternate, Pak Kapolres, Pak Dandim, para ulama, para habaib, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berkesempatan hadir di Masjid Al-Munawwar untuk sama-sama kita mengikuti tabligh akbar dan tausiah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita semua yang selalu istiqamah di jalan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati, di malam hari ini secara pribadi saya menyatakan luar biasa para jamaah yang datang berduyun-duyun. Ini adalah merupakan cinta kita kepada ulama. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Habib Rizki dalam beberapa hari yang lalu, ketika menyampaikan ke saya lewat by phone saja, alhamdulillah saya respon, dan inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan seorang dai kondang, dai yang sangat terkenal di Indonesia, dan itu dapat diwujud pada malam hari ini datang bersama-sama kita untuk menyampaikan tabligh maupun tausiah kepada kita semua. Di kesempatan yang baik ini tentunya dengan penyelenggaraan tersebut saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, karena jadwalnya memang ke situ tetapi kosongnya dapat di Ternate. Jadi memang betul-betul kita mendapatkan nugrah kedatangan dari Al-Ustaz Abdul Samad di Kota Ternate, yang mungkin beberapa waktu yang lalu kita tunggu-tunggu, dan alhamdulillah kita semua bersama-sama beliau pada malam hari. Kemudian tentunya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan khususnya pribadi dan pemerintah Kota Ternate serta warga masyarakat Kota Ternate kepada Al-Ustaz Abdul Somad di Kota Ternate, mungkin yang pertama kalinya menginjak bumi Ternate, Jazirah Al-Mamlakatul Mulkiyah, yaitu negeri para raja di Kota Ternate. Dan ini tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada Habib Rizki yang sama-sama juga membantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua BTM Al-Munawwar dan khususnya kepada Satgas COVID-19. Ya, alhamdulillah meskipun kita sudah atur sedemikian rupa, namun karena seperti inilah keadaannya, maka saya hanya minta satu, tolong dijaga protokol kesehatan. Ya, setelah kegiatan ini selesai, kita bubar secara baik-baik, secara tertib. Mudah-mudahan, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita
kita dijauhkan dari COVID-19. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Ternate. Jemaah sekalian, sebelum kita sama-sama mengikuti tabrikan pada tausiah pada malam hari ini, mari kita sama-sama ikuti penyerahan cenderamata kepada Ananda Aida Ainul Qalbi yang diwakili oleh orang tuanya, kemudian kedua wali kota Ternate, dan yang ketiga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Ternate. Kepada Ananda Aida Ainul Qalbi yang didampingi orang tuanya, kemudian Pak Wali, kami mohon maaf sekali lagi dimohon untuk naik ke panggung, dan Ketua MUI Kota Ternate. Untuk penyerahan cenderamata ini khusus kepada Ananda Aida Ainul Qalbi akan diserahkan oleh Bapak Habib Rizki Al-Hamid Eskom. Masya Allah, kami yang datang dari jauh lihat anak kayak begini, kami senang, kami bangga, dan kami akan memberikan hadiah terbaik kami untuk dia. Ini sedikit daripada Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan diterima. Aida tambah pintar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Silakan. Selanjutnya penyerahan kepada Wali Kota Ternate dan Ketua MUI akan dilakukan oleh Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Somad. Kepada Bapak dengan segala tadi kami persilakan. Sedangkan kepada Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Somad Al-Imam, kami persilakan untuk selanjutnya menyampaikan kafifatan dan tausiah pada malam hari. Pada jemaah sekalian, kami mohon kita sama-sama tenang untuk mengikuti secara seksama ceramah beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dalam menyampaikan tausiah biasanya kita menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan. Dan saya pengalaman ceramah itu salah satu kesulitan saya mengingat nama-nama. Tapi di Ternate ini Allah berikan kemudahan. Karena nama pejabatnya nama nabi-nabi, wali kotanya Nabi Sulaiman, sekdanya Nabi Yusuf. Yang kita hormati Bapak Muhammad Tauhid Sulaiman, Bapak Sekda Bapak Yusuf. Keturunan Nabi Muhammad SAW ada bersama kita.
kita cinta kepada kakeknya, kita cinta kepada datuknya, maka cucu-cucunya juga kita cintai. Para habaib yang malam ini hadir banyak sekali, tapi yang dapat saya ingat namanya satu saja, Habib Alawi Albar beserta para habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka menghantarkan kita kepada pertemuan dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus. Yang membawa saya kemari Habib Rifki Al-Hamid, gambarnya ada di sebelah kanan saya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, mereka pejabat, tapi gambar mereka tak ada di baliho ini. Yang mengamankan acara ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tapi mereka tidak ingin tampil di baliho ini. Tapi kita sebutkan, kenapa? Karena ini semua terwujud karena orang-orang yang tak tampak, tapi kerja dan doa mereka lah yang membuat kita bersama. Allah balas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Kajati di tengah kesibukannya menuntut orang yang bersalah, membawa mereka ke meja hijau pengadilan, masih sempat hadir malam ini. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelarnya, yang kecil tak dapat disebutkan namanya. Insya Allah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini pembahasan saya ada 5 nikmat Allah yang paling besar diberikan untuk kota Ternate. Sengaja saya sebutkan 5, karena kalau lebih daripada itu maka kita akan terlambat pulang dan besok saya tidak bisa kuliah subuh. Di antara yang paling kita inginkan adalah kepastian. Kapan dimulai ceramah ini? Sudah dimulai. Setelah dimulai, kapan berakhir ceramah ini? Insya Allah selesai yang 5 ini, habislah tausiah ini. Nikmat pertama yang diberikan Allah untuk Ternate adalah tempat yang strategis. Walaupun engkau punya jualan HP yang mahal, walaupun engkau punya jualan kain sutra luar negeri, tapi kalau kau punya kios tersembunyi di dalam, tidak terlihat orang, akan sulit untuk laku. Kalau tak percaya, pergi ke pasar, tanya tukang jualan. Ternate diberikan Allah tempat yang strategis. Saya akan pulang ke kampung halaman saya besok pagi. Anak keponakan saya, murid-murid saya, santri-santri akan bertanya, Ustaz dari mana? Aku dari Ternate. Ternate itu di mana? Dekat Tidore. Mereka tidak tahu, mereka tidak melihat peta, mereka tahu itu Indonesia bagian timur. Maka tempat lokasi Ternate adalah strategis. Kalau kita memandang peta, ini Ternate. Di sebelah kanan arah timur Sorong. Kalau kita memandang Ternate, di depan kita Ternate, di sebelah kanan arah timur ada Sorong, ada Kaimana, ada Raja Ampat, ada Papua. Emas bergelimpahan di sana. Di sebelah kiri ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Naik ke atas ada Moro, Mindanao, kerajaan Islam Sulu yang sedang berada di bawah kekuasaan Filipina. Naik ke atas terus ke Jepang, ke sebelah kanan Jepang, Korea, terus lurus Tiongkok, Jackie Chan, Jet Li, dan Andi Lau. Sudah jelas ke kanan, sudah jelas ke kiri, sudah jelas ke atas.
sekarang ke bawah. Di bawahnya ada Ambon. Di bawahnya lagi akan terus ke timur di bawah timur leste ada Melbourne, ada Sydney, ada Australia. Saya pernah ke sana. Saya cuma mau kasih tahu saya pernah ke sana. Kalau ada orang yang bangga Pulau Sumatera sana, orang Ternate mau menyebutkan, mau menunjukkan bahwa kelebihan kami bukan cuma 5, ada yang ke-6. Mikrofon kami banyak sekali. Kalau di Sumatera sana ada yang bangga dengan segitiga emas, Sijori namanya, Sijori, Singapura, Johor, Riau, segitiga emas. Maka di sini aku menemukan segi 4 emas. Siapa yang memilihkan tempat ini? Siapa yang memberikan tempat strategis ini? Maka orang Ternate berkata, la haula wala quwwata illa billah. Orang Ternate bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Mana bukti orang Ternate bersyukur? Melimpah hatinya, kalbunya dengan rasa syukur. Lakin syakartum, kalau kau syukur, la azidannakum, maka akan kutambah nikmat-nikmatku ini padamu. Di antara semua tempat ini, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, mana tempat yang paling strategis? Inilah dia. Inilah tempat yang paling strategis. Maka dijaga oleh orang-orang yang soleh sekeliling. 2 lapis penjagaan yang luar biasa. Disediakan kursi tadi 1 di sini. Begitu datang disuruh saya duduk di atas kursi itu. Untuk apa? Acaranya masih lama. Tak mungkin saya duduk aja. Mau senyum pakai masker. Maka saya bilang saya duduk saja di bawah. Nanti kata sambutan. Setelah itu baru saya akan menyampaikan tausiah 5 poin nikmat terbesar yang diberikan Allah untuk Ternate. Nikmat pertama adalah tempat yang strategis. Semua ingin datang ke Ternate. Saudara-saudaraku yang ada di Sumatera, kalau kalian ingin datang ke Ternate, nanti ku ceritakan bagaimana keindahannya. Allahu Akbar. Kalau anak kita lucu dipuji orang, anaknya cantik ya, katakan alhamdulillah. Kalau rumah kita dipuji orang, rumahnya bagus, katakan alhamdulillah. Kalau melihat nikmat Allah, kita senang, katakan masya Allah. Sertakan nama Allah supaya jauh daripada aib, daripada hasad, daripada dengki. Maka kita syukuri nikmat strategis ini dengan ucapan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masjid Agung, Masjid Raya ditempatkan di tempat tengah kota strategis. Kantor wali kota, kantor gubernur, kantor polisi, tempat markas tentara ditempatkan yang strategis, mudah dituju orang. Maka sesungguhnya tempat ini dipilih salah satunya mengajarkan kita, wahai para pedagang-pedagang, wahai para bisnismen, tempat memberikan pengaruh, tempat ada efeknya terhadap perkembangan dunia masa depan. Insya Allah ke depan 1 poin sudah dimiliki oleh Ternate, memiliki tempat yang strategis. Alhamdulillah. Nikmat yang kedua,
lo ganti nikmat, dia ganti mikrofon. Kurang kuat suaranya. Apa kabar semuanya, sehat? Badan sehat? Kantong sehat? Untuk apa kantong sehat kalau badan sakit? Ini manusia ini aneh. Pagi-pagi pulang petang peras ringan, banting tulang, tukang langkah lintang bukan. Kalau ditanya kemana cari makan, betul? Mau kemana? Cari makan. Gak sempat ke masjid, cari makan. Gak sempat kerja di rumah, cari makan. Ketika dia sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter ngasih tahu, kamu sakit karena kurang makan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sana suara saya jelas, Bu. Kalau memang suara saya jelas, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Yang sebelah kiri jelas? Jelas. Wajah saya jelas? Udah. Nikmat yang kedua, bisa kita lanjutkan. Ketika datang orang dari Tiongkok, ini Ternate, atasnya Tiongkok, orang Tiongkok datang ke Ternate. Ini Ternate, di sebelahnya Sulawesi, di sebelahnya Kalimantan, di sebelahnya Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Orang Arab datang ke Ternate, dan harum semerbak Ternate dicium oleh orang Portugal. Portugal nama negara di Eropa, bukan persatuan orang tua gatal. Orang Portugal mencium harum semerbak Ternate. Orang Belanda abad ke-17 datang ke Ternate. Apa yang mereka cium di Ternate? Ternyata yang mereka cium itu adalah qaranful. Apa namanya? Qaranful. Saya baca di dalam literatur Arab, inna sajaratal qaranful al-asliyah nabatat fi juzuril muluk. Sesungguhnya pohon qaranful hanya tumbuh di dunia ini hanya di juzuril muluk. Juzur pulau-pulau, muluk raja-raja. Juzuril muluk pulau raja-raja. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bajan, Raja Jailolo. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bajan, Raja Jailolo. 4 raja-raja di samping raja-raja yang lain. Maka orang Arab menyebutnya jauh sebelum Indonesia, jauh sebelum Sumpah Palapa. Mereka sudah mengenal negeri ini bernama Juzuril Muluk, pulau raja-raja. Masih belum nampak apa arti qaranful. Qaranful adalah apa namanya? Cengkeh. Qaranful cengkeh. Kenapa orang Tiongkok dan orang Jepang datang ke Ternate? Karena cengkeh dimasukkan dalam campuran dupa, diletakkan di kuil-kuil untuk menyembah Tuhan mereka. Kenapa orang Jazirah Arab datang mencari qaranful?
dimasukkan ke dalam nasi mereka, dimasukkan ke dalam nasi minyak, dimasukkan ke dalam makanan. Kenapa orang Portugis, Belanda datang mencari kornful? Dimasukkan ke dalam tembakau yang diracik, dipotong halus-halus, dijemur kering, dinyalakan. Rasanya sekarang tahu kenapa mereka datang ke Ternate, karena ada satu pohon kayu yang tidak tumbuh di Riau, tidak tumbuh di Spanyol, tidak tumbuh di Eropa, dia hanya tumbuh di sini. Wow, Ustaz Somad, buktinya di belakang rumah kami tumbuh panjang ceritanya. Ketika orang Belanda merasa dia mesti berputar dari Belanda turun ke Afrika, menyeberangi Afrika Selatan, lalu kemudian berputar, akhirnya dia berpikir untuk mencari tanah yang sama dengan tanah Ternate. Dia ambil bibit-bibit cengkeh itu, dia tanam di Zanzibar, dia tanam di Madagaskar. Itulah awalnya cengkeh menyebar sampai tumbuh di belakang rumah saya. Tapi cengkeh yang asli, yang rasanya tidak bisa dirasakan oleh tanah lain, adalah cengkeh buatan tanaman asli dari tanah Ternate. Tadi saya dikasih anak daripada Tuan Sultan Almarhum minuman khas, lalu saya minum. Setelah saya minum, saya subuh tadi bangun jam 3. Jam 3 pergi langsung ke Jalela, lalu kemudian naik helikopter ke Ternate. Dari Ternate jalan-jalan pergi pula ke Tidore. Dari Tidore balik ke hotel. Mata tidak bisa terpejam. Kenapa tidak bisa? Rupanya minum kopi Ternate. Biasa anak Ternate. Yang saya baca itu yang hebat cengkehnya, yang saya baca itu yang hebat palanya. Rupanya kopinya juga luar biasa. Anda belum mendapatkannya, dapatkan ke toko berikutnya. Boleh dipakai orang Ternate untuk iklan, untuk mendukung program UMKM. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harga cengkeh? Harga cengkeh zaman itu dijual di Eropa, cengkeh yang asli dari Ternate, harganya 1 kilo 7 gram emas. Kita tidak pakai dolar, karena dolar berubah. Kita tidak pakai mata uang nilainya berubah. Tapi ada yang tetap tidak berubah, yaitu emas. Berapa harga cengkeh Ternate dijual di pasar Eropa? 1 kilo 7 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta lebih sedikit. Tapi karena kita udah kenal lama sejuta ya. 7 gram emas berarti 1 kilo cengkeh Ternate dihargai 7 juta rupiah saat ini. Itulah yang membuat Portugis, Belanda datang ke negeri ini. Kira-kira Ternate ini tanahnya hebat apa tidak hebat? Ceritakan ini ke anak-anak kita. Di tempat lain yang tumbuh kangkung, seikat cuman mohon yang makan kangkung yang tersibuk. Saya tidak mau selesai ceramah ini tiba-tiba saya dilaporkan asosiasi pemakan kangkung tersibuk. Ada tanah yang tumbuh di sana cuma genjer, ada tanah yang tumbuh di sana cuma daun ubi yang tersinggung. Itu makanan kesukaan saya. Tapi tanah ini luar biasa. Siapa yang menumbuhkan cengkeh? Siapa yang membuat tanah ini subur? Antum tasra'unahu am nahnu sari'un. Kamukah yang menanam atau kami? Allah
Sudah dua nikmat. Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat kedua, tanahnya subur luar biasa. Gemah ripah, loh cenawi, loket dan batu jadi tanaman. Saya melihat dari atas, hijau. Hijau. Dari mana Ustaz tahu? Saya naik helikopter. Saya cuma mau ngasih tahu saya tadi naik helikopter. Hijau, hijau semua, hijau. Tiba-tiba saya lihat tandus. Dalam hati saya, ini nampaknya sudah ada pembalakan liar. Ini illegal logging. Mana Pak Polisi? Mana Pak Tentara? Kenapa ini tanaman bisa hilang? Rupanya Gunung Merapi. Diberitahu sama pilot di depan, dia tunjukkan kertas, dia tulis ada, lihat tanda panah sebelah kanan Gunung Merapi. Apa namanya? Gunung Merapi. Saya pun melihat, saya update di status Instagram saya. Yang tidak tahu berarti belum follow. Masya Allah, luar biasa. Dulu kata orang Belanda, Portugis datang kemari karena cengkeh. Lama-lama saya berpikir, apa iya mereka menampung gelombang pasang lautan terbakar panas terik matahari, dipukul ombak di atas gelombang, karangnya tajam, sampai kemarin cuma nyari cengkeh. Gak segitunya kan? Masa cuma cari cengkeh? Hari berganti, musim berubah, tahun bertukar, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sekarang baru ketahuan ketika naik helikopter. Ustadz Abdul Somad, di sana ada tambang emas. Rupanya mereka sudah punya alat untuk melihat ke dalam tanah. Di atasnya cengkeh, di dalamnya ada emas. Di atasnya pala, di dalamnya ada emas. Inilah negeri yang dijanjikan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bersyukur apa tak bersyukur? Ibu-ibu, bersyukurlah ibu yang mendapatkan jodoh orang termati sehingga bisa datang ke negeri ini. Ini untuk memberikan semangat bagi kalian anak-anak muda yang masih jomblo. Anak tahu kalian meminang, tiba-tiba ditolak. Ini sudah rekomendasi. Kalau ditolak juga, aku tak tahu lagi. Sudah berapa nikmat Darnadi? Cukupkah nikmat itu? Belum, kan jadi 5 tadi. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kau mau hitung, minta arahkan kipas angin panas. Ini kipas angin ini yang model berzikir keliling. Bisa saja jangan keliling, sini ya. Masya Allah. Saya rasa ini tidak panas, hanya saja bawaan baju baru dan sorban baru. Dikasih orang datang, ditengoknya baju saya tak ganti-ganti. Pilihannya sorban saya sudah 2 kali ceramah, tak tukar-tukar. Dikasihnya baru. Tolong doakan supaya selesai ceramah tidak diminta lagi. Soalnya saya trauma pernah di beberapa tempat, tapi insya Allah kita husnuzon di Ternate tidak. Amin. Ya agak tak normal jantung saya sekarang. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Itu yang pulang jangan suuzon kepanasan, karena masih tak ada. Ini masjid cantik luar biasa, tapi jendelanya tak ada. Kenapa jendela tak ada? Supaya angin masuk, supaya angin keluar masuk. Ini namanya AC. AC itu artinya angin cepat. Cepatnya masuk. Saudara-saudaraku yang berdiri di jendela,
jangan bersedih hati. Kenapa? Karena insya Allah kita nanti sama-sama di surga. Sama-sama berdiri. Kalau kau di sana merasa berat berdiri, kalau kau di sana merasa berat berdiri, sesungguhnya berdirimu itu belum ada apa-apanya. Karena kau cuma berdiri. Aku sudah berdiri bercakap tadi. Kadang mereka ini merasa dia yang paling kuat di atas dunia ini. Aku sudah terjebak di depan jendela, mau pulang nggak bisa parkir. Akhirnya kulihat jauh Ustaz Somad ini, yang menahan air kencing jangan kau keluarkan di sini. Kita doakan mereka mudah-mudahan tabah menghadapi ujian. Masih diperlukan anak-anak kita mesti masuk di fakultas. Apa nama fakultas ilmu bumi? Geologi, ilmu bumi. Saya tadi bertanya itu bukan tak tahu. Masa profesor nanya? Oh, ada nama saya. Anak-anak kita fisikanya mesti tinggi, biologinya mesti mantap, kimianya mesti oke, matematikanya hebat, supaya dia lulus di ITB dan tidak pulang, dia akan menggali apa yang ada di dalam tanah Ternate. Setuju? Anak-anak kita mesti cerdas, mesti hebat, dia akan pergi ke IPB, Institut Pertanian Bogor, pulang dia akan menanam tanaman yang dibutuhkan orang sekarang, sebagaimana cengkeh pernah menguasai pasaran dunia masa silam. Setuju? Saya tidak mau bercerita tentang masa lalu. Pulang dari masjid semua menjadi pemimpi. Ketika ditanya apa yang kau banggakan dari Ternate, cengkehnya 7 juta. Kapan? 500 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, kita hidup hari ini, tapi pelajaran masa lalu bisa kita ambil menjadi pencerah, menjadi penerang untuk jalan di masa akan datang. Setuju? Yang tak setuju, gak apa-apa. Saya tetap sampaikan 5 poin ini.
Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat yang kedua, tanahnya subur, dalamnya emas. Kalau tak percaya, pulang dari sini, ambil cangkul, gali dapur. Kalau sudah kau gali, tak juga ada emas, kurang dalam. Apa nikmat yang ketiga? Dibawalah saya untuk melihat istana. Di tempat lain punya kerajaan, istananya hancur. Kenapa? Karena istananya dibuat dari kayu. Negeri ini sering turun hujan. Pokok kayu kalau sudah mati, turun hujan, berjamur, lapuk, istananya hilang. Tapi orang Ternate cerdas. Dia bangun istana dari batu. Dia bangun istana dari batu. Ada yang bangun istana dari besi, sudah lama tumbang. Kenapa? Karena air laut membawa garam. Kalau kau tak percaya air laut membawa garam, nanti pulang dari sini pergi ke pantai, kau buka mulut, pasti kau rasakan asin. Tapi mereka tahu, mereka buat bangunan, akhirnya istana itu tegak berdiri. Apa kelebihan Ternate yang ketiga? Orangnya. Tadi tempatnya. Yang kedua, tanahnya. Tak ada guna tanahnya subur, tak ada guna tempat strategis kalau orangnya gom. Dan terus kan? Alhamdulillah orang yang cerdas. Orang yang cerdas bahasa Inggrisnya smart. Handphone yang cerdas namanya smartphone. Ustadz yang cerdas namanya Abdul. Orang yang memuji diri berarti otaknya lemah. Ijabul mar'i bi nafsihi udwan fi aqlihi. Kalau ada orang kagum terhadap dirinya, memuji-muji dirinya, itu tanda akalnya lemah. Sebelum orang ngejek saya, bagus saya ejek duluan. Pergi saya ke istana, istananya batu, tangganya dua. Orang kaya rumahnya besar, tangganya satu. Itu tangga naik, itu tangga turun. Tabrakan, kepleset, jatuh, mati. Istana kerajaan Kesultanan Ternate, saya lihat, oh batu, tangganya dari sini, tangganya dari sini. Kita ambil foto sebentar Pak, ambil foto. Saya pun tegak di tangga sebelah kanan. Ustaz tolong di tengah, kenapa? Supaya fotonya cantik dan bagus. Wow, amazing. Sampai ke atas, mau masuk ke dalam pintu istana. Apa yang Abdul Somad lihat? Ada putih dari batu yang mahal. Sebelum masuk ke dalam pintu, sebelum masuk ke dalam istana, tertulis di atas, ini dibangun bi qudratillah. Mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka tidak berkata, ini karena kekuasaanku, karena aku raja, karena aku sultan. Dia mengaku di atas, istana ini dibangun bi qudratillah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia janjikan pemimpin-pemimpin ini mesti adil, mesti mampu menjadi pengayom, mesti mampu menjadi pelindung. Di saat hujan dia menjadi payung, di saat panas dia menjaga, di saat ombak datang dia memelihara, dia menjadi pelindung ketika musuh datang. Ditutup di bawah. Apa katanya di bawah? Wallahi demi Allah, war Rasul demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak menjalankan amanah ini, lam yajid salamatan lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Lam yajid salamatan, dia tidak akan selamat selama dia hidup sampai hari kiamat. Tertulis begitu. Ibu-ibu, kalau mau bapak ini amanah, tulislah begitu di depan pintu. Kalau abang diganggu pelakor, kalau abang selingkuh,
lam yajid lahu salamatan lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Insyaallah bapak itu bergetar lutut sebagaimana lututku bergetar ketika melihat tulisan itu tadi. Masya Allah, seumur-umur aku hidup berbagai macam rumah kantor sudah memasuki, baru itulah tulisan yang mengguncang ke dalam bangkai jantung. Insya Allah kalau buat rumah sebesar itu akan kutulis juga macam itu. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yajid lahu salamatan, tidak akan selamat dunia akhirat. Dari mana mereka berpikir yang membuat sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di atas dunia, sudah lama meninggalkan kita, tapi pesannya masih tetap kekal abadi. Dan uniknya mereka tulis pesan itu tidak pakai bahasa orang Ternate, tapi dia pakai bahasa Arab, karena dia tahu nanti tahun 2021, 200 tahun setelah aku meninggal, akan datang tamuku dari Sumatera yang hanya paham bahasa Arab. Hebat mereka, cerdas mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilham. Saya pun masuk ke dalam, saya langkahkan kaki kanan. Apa yang pertama saya lihat? Al-Quran tulisan tangan, tebalnya lebih sejengkal. Tangannya akan bersaksi di akhirat, tangan ini pernah menulis Al-Quran. Doakan Abdul Somad sebelum mati supaya tangan ini pernah menulis Al-Quran. Ada orang Ternate yang menuliskan Al-Quran? Ada. Mana buktinya? Pergilah ke sana. Tapi saya sudah ke sana tak nampak, saya Pak Ustaz. Makanya baca, jangan cuma foto. Al-Quran tulis tangan orang Ternate, mereka mau bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. 114 surat, 30 juz ditulisnya, bukan dengan laptop, bukan dengan komputer, bukan dengan mesin tik, dengan tangannya. Tangan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak muda kita rajin menulis. Tulislah tentang sejarah nenek moyangku, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa bangsa ini punya masa lalu yang luar biasa. Amin. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Tulis apa? Update status. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Tulis apa? Grup WhatsApp. Belum begitu lagi. Emasnya nampak, tapi yang lain-lain semua akan terbang, semua akan hilang, semua akan melayang. Tapi tulisan Al-Quran hari ini mata Abdul Somad melihat nyata. Ustaz Somad melihat. Ustaz Somad pegang, gak dikasih. Karena kertasnya sudah tua, lapuk. Nanti kalau dipegang di ujung jari kita ini ada zat asam. Zat asam ini merusak kertas. Maka tengok saja. Maka semua yang melihat kaca itu seperti melihat kucing. Setelah itu saya dibawa melihat sultan-sultan, raja-raja. Ternyata orang apa namanya? Orang Ternate punya sultan 48 orang sultan. Dari mulai sultan yang pertama, sebelum itu mereka tidak menyebutnya sultan, mereka menyebutnya Kolano. Dia tidak pakai istilah dari India, raja. Dia tidak pakai istilah dari Arab, sultan, malik, tapi dia punya bahasa sendiri, Kolano. Jelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai nanti kita cerita Kolano, dia bilang piano. Kolano. Sampai pada akhirnya sultan yang pertama, sultan yang kedua, Kolano yang ketiga, Kolano yang keempat, sampai
sampai pada Kolano yang ke-20 barulah memakai istilah sultan. Diambil dari kata sultan, orang yang punya kekuasaan, orang yang berkuasa atas negerinya. Sampai pada Kolano sultan yang ke-48, Sultan Muzaffar Shah yang kedua. Muzaffar, orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena sampai hari ini namanya disebut, dikirim Al-Fatihah, dikirim ayat kursi, dikirim Qul Huwallah. Sedangkan engkau masih hidup pun sudah tak ingat orang. Beruntung apa tidak beruntung? Istananya tegak berdiri sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Kolano yang pertama itu Islam? Ya, Kolano yang pertama itu Islam. Dari mana Ustaz tahu? Kolano Bab Mansur. Mansur nama Islam diambil dari kata Nasara, menolong. Nasir, penolong. Mansur, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolong Allah dia dengan pertolongan Allah. Dia menjadi raja 48 generasi sampai hari ini. Bangga menjadi orang Ternate. Betul? Saya tidak lahir di Ternate, saya tidak besar di Ternate, tapi foto di istana kerajaan Ternate saya bangga. Sudah saya upload ke Facebook. Bagi yang belum, silakan follow. Saya masuk ke dalam, diperlihatkan ada pedang-pedang, ada helm besi. Ternyata itu jauh dari Eropa, umurnya 300 tahun yang lalu. Diperlihatkan gambar sultan-sultan. Yang paling mengagumkan adalah ada satu kamar yang dibuka, mahkota di dalamnya, dan hanya dipakai sekali oleh sultan pada saat penobatannya sebagai sultan. Setelah itu tidak dipakai lagi. Abdul Somad dimuliakan, dihormati. Ustaz Somad, di dalam ini ada mahkota, hanya dipakai sekali seumur hidup pada saat penobatan sultan. Dalam hati saya, kira-kira bisa nggak nengok? Tapi saya tak mau, saya pura-pura dia jaga wibawa. Rupanya orang Ternate mengerti bisikan dalam hati. Lalu mereka berbisik, Ustaz silakan dekat ke pintu. Saya sangka hanya sekedar foto. Untuk apa Pak? Kita akan buka supaya Ustaz bisa melihat mahkota. Berbisik Pak Wali. Apa kata Pak Wali? Saya belum pernah melihat. Bayangkan itu. Siapa yang membukakan hati keluarga besar kerajaan kesultanan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, macam-macam suka dan duka. Tapi hari ini luar biasa, surprise. Saya bercerita ini seolah-olah saya sedang pulang ke rumah, bercerita ke orang rumah, bercerita ke anak saya, bercerita ke murid saya, bercerita ke orang Riau. Sehingga setelah ceramah ini nanti pulang saya tak perlu cerita lagi karena mereka sudah nonton di luar. Rabbi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melihat-lihat, ada lambangnya di belakang, lambang burung seperti Garuda, mirip dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita merdeka 1945, Kesultanan Ternate berdiri 1257. 1257, 1257, 1257, 1257, 1257. Ingat itu wahai anak-anak muda Ternate. Bisa diingat. Yang tua-tua tak perlu mengingat. Cukup ingat malam Jumat baca Yasin. Tapi yang muda-muda kalian mesti ingat 1257, 1257, 1257. Kerajaan Melayu tertua di Malaysia, semenanjung Malaya, namanya Kerajaan Malaka. Malaka tahun berapa? 1401. 1401. Saya pergi ke Surabaya, berziarah ke makam Wali Songo, Sunan Ampel. Sunan
Sunan Ampel lahir tahun 1401, sedangkan Malaka 1400. 1401 Sunan Ampel, Malaka 1400. Apa maknanya? 200 tahun sebelum itu sudah ada kesultanan. Apakah di kampung Ustaz Somad ada kesultanan? Ada. Kesultanan apa namanya? Siak Sri Indrapura. Tahun berapa? 1723. Kalau naik haji kloter terakhir 1723. Di sini 1257. Seandainya kerajaan tempat Ustaz Abdul Somad berdiri 1723, sedangkan kerajaan Ternate 1457, berapakah jarak antara keduanya? Siapkan untuk soal CPNS Pemko, supaya anak-anak ini punya kesadaran sejarah. Nenek moyang kalian bukan orang yang tinggal tidak punya peradaban. Hari ini masih ada umat Islam yang tinggal di dalam hutan. Saya masuk ke sana, belum bisa menulis, masih tertinggal. Tapi nenek moyang kalian, saudaraku, 1257 sudah punya kerajaan. Bangga atau tak bangga? Kalian kuliah ke Bandung, kalian kuliah di Surabaya, kalian kuliah di Jakarta, kalian tegak berdiri mendongakkan kepala ketika dosen kalian bertanya, kau dari mana? Saya dari Ternate yang punya 5 kelebihan. Kau dari mana? Saya dari Ternate, tanahnya subur, orangnya cerdas, kerajaan tertua. Memang bapakmu apa? Sekarang anak muda banyak tidak pede. Kau dari mana? Dari Medan. Kau dari mana? Dari Jakarta. Kau dari mana? Dari Surabaya. Kau dari mana? Saya dari sebuah pulau kecil di sana. Kalau kau tidak punya percaya diri, kalau kau pengecut, kalau kau tak punya berani, baguslah malam ini juga kau cari sampan, pindah kau dari tadi. Allahu Akbar. Alakamru'un lam yahlif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kalian pun mengerti, mesti paham bahwa kalian punya masa lalu yang luar biasa. Saya akan pulang bercerita. Ustaz Somad dari mana? Aku dari Ternate yang tanahnya subur, cengkehnya 7 juta sekilo, 500 ton yang lalu. Ustaz ceramah dari mana? Aku dari Ternate. Ketika aku ceramah di sana, dijemput pakai helikopter, bukan macam kalian. Kalian jemput aku pakai mobil sayur. Saya dimulai dengan Allah Subhanahu. Kalian enak ketawa-ketawa aja, aku yang menjerit-jerit di sini. Dipersilakan saya duduk oleh anak-anak sultan. Apa kata anak sultan yang perempuan? Ustaz Somad, 5 tahun aku berdoa supaya kau datang kemari. Ustaz Somad, 5 tahun aku berdoa supaya kau datang kemari. Jangan kau sangka, hai Abdul Somad, kau datang kemari karena engkau, tapi karena ada doa orang-orang yang ikhlas. Berdoa dari tengah malam, ya Allah, datanglah Ustaz Somad ke Ternate, ya Allah. Dibukakan Allah pintu-pintu langit, akhirnya aku sampai ke Ternate. Bagi Bapak Ibu yang selalu mendoakan, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran. Itu kan dulu orang Ternate cerdas, itu dulu. Orang Ternate yang sekarang tidak cerdas lagi. Malam ini dibuktikan seolah-olah, seakan-akan orang Ternate mau menunjukkan ke mata Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kalau kau sangka orang Ternate cerdas zaman dulu, zaman sekarang
sekarang masih cerdas. Anak kelas 5 SD hafal Quran 30 juz. Kalau kelas 5 aja begitu, apalagi yang SMP dan SMA. Betul. Habib Rifki Al-Hamid meminta saya, Ustaz Abdul Somad, tolong tes anak kita. Saya tes 1 ayat. Tambah lagi Ustaz Somad. Tidak Habib, kenapa? Aku malu karena aku tak hafal Quran. Tadi saya minta ke Ananda Aida, anakku, doakan supaya anak Ustaz hafal Quran macam kau ya nak. Iya Pak Ustaz, kata dia. Mudah-mudahan anak kita semua menghafal Quran. Kalian yang belum nikah, kalian cari istri hafal Quran. Tak dapat istri hafal Quran, anak hafal Quran. Tak dapat anak hafal Quran, cucu hafal Quran. Cucu tak juga hafal Quran, nikah sekali lagi cari hafal Quran. Ibu jangan marah, saya cuma memancing mereka saja. Ternyata banyak yang setuju. Dia tak tahu istrinya sedang mengamati dari atas. Awas kau pulang. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Abdul Somad pun turun ke bawah. Setelah menikmati kecerdasan, kehebatan masa lalu, insya Allah ini akan diwarisi oleh anak-anak kita di masa akan datang. Kelebihan yang pertama, strategis. Kelebihan yang kedua, isi tanam dan ditanam. Kelebihan yang ketiga, orangnya. Kelebihan yang keempat, orang ternate cinta kepada para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, mari kita berziarah ke makam Habib Muhammad Al-Bar. Ziarah. Mari kita ziarah ke makam Habib Abu Bakar. Ziarah. Mari kita ziarah ke makam Habib. Dibawa saya oleh Habib Rifki. Dibawa saya oleh Habib Ketua Dewan Masjid Indonesia. Dibawa saya oleh Pak Wali berziarah ke makam-makam. Ternyata negeri ini mencinta para ulama, habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu Pak Ustaz, sudah meninggal Pak Ustaz, sudah dikubur Pak Ustaz. Loh, sampai hari ini kerajaan kesultanan masih punya mufti orang memberikan fatwa, masih hidup sampai hari ini. Siapa namanya? Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Abbas. Saya datang ke tempat duduk. Disinilah beliau memberikan pengajian seminggu sekali, 3 malam, berzikir, berdoa, bulan-bulan khusus. Barulah saya paham kenapa masyarakat Ternate ini cinta kepada para ulama, suka kepada pengajian. Ternyata mereka punya kelebihan yang keempat. Mereka adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai baju kaos, pakai topi pen, pakai kacamata hitam, pakai masker, pergi ke pelabuhan. Oh nyaman. Tiba-tiba datang orang-orang tukang serang. Saya sangka ini preman Senen. Begitu sudah dekat, Assalamualaikum Ustaz Somad. Tahu dia. Mereka tahu
di tempat ziarah, anak-anak kecil pakai celana pendek, pakai kaos bola, mengejar Ustaz Somad. Di tempat lain pakai baju koko, tak peduli sama Ustaz Somad. Di sini pakai baju bola, lari-lari, rapuan, tak pakai jilbab, tahu sama Ustaz Abdul Somad. Mereka pencipta, padahal Abdul Somad bukan Habib. Kan nampak dari foto. Habib pakai sorban, dia pakai peci. Habib maco. Tapi mereka tahu Abdul Somad ini datang karena restu para habaib. Abdul Somad adalah pencipta zuriat Rasulullah SAW. Orang Ternate ini luar biasa. Apa luar biasanya Ustaz Abdul Somad? Tagi-tagi misabea, tego-tego misabea. Apa itu tagi-tagi misabea, tego-tego misabea? Jalan-jalannya pun ibadah, duduk-duduknya pun ibadah. Apa maknanya ini? Hidupnya total 24 jam adalah ibadah. Duduk-duduknya di masjid adalah ibadah. Jalan-jalannya dari rumah ke masjid adalah ibadah. Tapi bukan berarti kalau sudah duduk-duduk dan jalan-jalan tidak sholat. Kau tidak sholat? Aku sudah tego-tego misalnya. Ketika tegak, saat berjalan dia mengingat Allah, saat duduk dia mengingat Allah, saat berbaring dia mengingat Allah. Dari mana orang Ternate bisa dapat itu? Sebentar dulu nih macam apa? Adat matoto agama matoto kitabullah matoto jo Allah Ta'ala. Mereka para habaib tidak mengajarkan pakai bahasa yang sulit, bahasa orang langit, tapi diajarkan dengan lokal wisdom, kebudayaan lokal, sehingga dipahami bahwa engkau duduk berzikir, bertasbih, bertahmid, engkau berbaring, berzikir, bertasbih, bertahmid, maka engkau dalam keadaan beribadah. Di pasar, apakah yang duduk-duduk di pasar itu ibadah? Ibadah. Apakah yang sedang mengurus kapal yang lalu lalang ibadah? Apakah pilot helikopter yang mengantarkan Abdul Somad ke Ternate beribadah? Kenapa? Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah dapat pahala perang. Bapak Satpol PP, Bapak Polisi, Bapak TNI juga bernilai ibadah malam ini. Amin. Kenapa Ustaz dulukan Satpol PP daripada polisi dan tentara? Supaya mengangkat derajat mereka semua. Setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Ternate diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan orang Ternate? Tunggu kita tengok catatan. Ajali wa tuda sone famaru wa. Ajalmu kau bawa kemana-mana. Kau pergi ke Jakarta, kau pergi naik pesawat, kau pergi naik ojek, kau pergi naik kapal laut. Ajalmu kau bawa kemana-mana. Tapi kau tak tahu entah di mana kau akan mati, entah kapan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan saya sembunyikan di dalam tisu supaya pas orang menonton ditengoknya saya. Tadi dalam gua ada contekan. Ini kan banyak anak-anak muda yang bisa motong-motong video, potong nanti pas saya bacakan ini 1 menit, masukkan ke Instagram, sebarkan. Kau tidak ceramah, kau tidak tabligh akbar, tapi pahalamu boleh jadi lebih banyak daripada yang tabligh akbar. Betul? Untuk apa handphonemu itu kalau tidak menebarkan kebaikan? Handphonemu kau pakai untuk apa? Untuk mengganggu anak gadis orang.
Kenapa kau tidak berdakwah? Berat Pak Ustaz, itu biarlah Ustaz aja. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Ustaz tadi menyinggung anak muda saja? Karena anak muda inilah yang banyak godaan. Anak muda inilah yang nafsunya bergelora. Anak muda inilah yang sekarang banyak dirusak oleh narkoba, zina, prostitusi, LGBT, sakau, sabu-sabu. Ustaz kayak pernah nyoba aja dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak-anak muda Ternate diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Selama negeri ini masih cinta para ulama, Habib Rifki, apakah ada di Ternate alumni dari Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, murid dari Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Apa kata beliau? Ada murid Habib Syatiri dari Rubat Tarim. Tapi tak cukup ada 1, 2, 3 Habib. Kita kirim anak-anak kita ke Yaman supaya kita lanjutkan cinta kita kepada dakwah. Habib, tanahmu seluas, jauh mata memandang, mobilmu banyak, rumahmu megah, kau mati tinggal. Tapi kalau kau wariskan anak mengajar kebaikan, yang punya tanah wakafkan, yang punya rumah wakafkan. Tapi jangan rumah yang kau tempati sekarang kau wakafkan. Besok kau mau tinggal di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia. Betul. Setelah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, saya ingin melanjutkan cinta kepada Habib. Saya mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Mantap. Begitu dicek kepada pertanahan, rupanya bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tanahnya bermasalah? Mohon maaf Habib, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Kita berwakaf karena Allah. La ilaha illallah. Beramal karena Allah. Jangan beramal karena ingin cari nama. Jangan beramal karena yang lain. Jangan beramal karena ada masalah. Beramal karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Pergi saya ke hotel, datang mau bersalaman. Pergi saya ke pelabuhan, datang orang mengejar saya. Naik saya ke kapal speedboat, begitu juga. Turun di pelabuhan Tidore, saya tengok keyboard tunggal sudah siap menyambut lagu. Kebetulan tadi saya pakai kacamata hitam. Pas penyanyi itu menyanyikan lagu, tunjukkan padaku di mana tempatnya. Ajarkanlah anak-anak kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Ternate Muslim. Betul? Dari mana kalian tahu? Ustaz kok tahu? Tengok di Google. Saya tanya sama Pak Wali. Tapi walaupun ini mayoritas Muslim, dia tetap menjaga keutuhan, kebinekaan, kebersamaan. Karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ajarkan orang Ternate tentang menjaga kedamaian. Kenapa? Karena dulu pada Kesultanan Ternate ada namanya Kapitan Cina. Ada namanya Kapitan Cina. Apa itu maksudnya? Kapitan, kepala, kapten, pimpinan tentara yang diisi oleh orang. Sekarang orang tak boleh sebut Cina, Tiongkok.
Terserah, nanti saya sebut Tiongkok tak boleh juga. Kapitan Jackie Chan. Ada namanya Kapitan Katolik. Ada. Apa maknanya? Bahwa dia Katolik, tapi dia punya keahlian, ketangkasan, dipakai keahliannya. Dari mana ajaran ini datang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang menjadi guide, penunjuk jalan, ada seorang laki-laki yang tahu jalan rahasia, bukan jalan biasa. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Tidak Islam, yang dipakai keahliannya dalam bertetangga, dalam berkantor, dalam berinteraksi sosial. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Masalah akidah jelas, inna dina indallah Islam. Tapi dalam masalah hubungan sosial, jangan salah kaprah tentang toleransi. Tentang masalah toleransi, datanglah ke Ternate. Orang Ternate berhebat toleransi. Tapi kalau sudah kebablasan, bukan toleransi namanya, itu telur asin. Datang buat dialog, seminar, adik-adik dari IAIN, dari UIN, dari sejarah, dari fakultas sejarah, ungkapkan kehebatan-kehebatan ini. Tulis dalam sebuah buku 5 poin yang disampaikan Abdul Somad, itu hanya sebagai sampel contoh saja. Saya mulai tadi 10:30, sekarang sudah 10:30, pas 60 menit kita bersama sesuai dengan kode etik 600 ml. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jangan bubar dulu. Mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon. Mudah-mudahan doa kita malam ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kejelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firman udhuni astajib lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kehadiran Ustaz Abdul Somad di tengah-tengah kita, Allah ijabah doa kita, amin ya rabbal alamin. Memintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami ya Rabbal Alamin. Kami berkumpul di masjid ini di
bertasbih kepadamu ya Rabbal Alamin, kecuali berzikir kepadamu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Akramal Akramin. Maka catatkan dulu kami adalah dulu yang tidak pernah celaka selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pandangi sesiapapun yang hadir di majlis ini, di masjid ini, ya Allah, jadikan kedatangannya Engkau ampunkan dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Dosa-dosa yang banyak melekat di tubuh kami, dosa mata kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa perut kami, dosa telinga kami, bahkan dosa seluruh tubuh kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Jadikan setiap langkah dari rumah, dari tempat kami sampai ke masjid ini tidak lain kecuali setiap langkah itu menggugurkan dosa-dosa kami. Langkah pergi ataupun pulang daripada masjid ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, setiap mata, setiap kedipan mata kami memandang ulama, memandang habaib kami, jadikan mata itu menggugurkan dosa-dosa di mata kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma ya Akramal Akramin, ya Hayyu ya Qayyum. Banyak kenikmatan yang ada pada kami di kota kami, di provinsi kami ini ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi dikatakan oleh guru-guru kami, Al-Ustaz Abdul Somad ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikan kenikmatan itu benar-benar adalah kenikmatan yang kami syukuri ya Rabbal Alamin. Bukankah Engkau mengatakan la in syakartum la'azidannakum? Kalau kami bersyukur, maka Engkau akan tambah nikmat itu ya Rabb. Maka tambahkan nikmat itu dan jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Rabbal Alamin. Allahumma inna syakirin. Ya Allah, hidupkan kami sebagai orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Sebab Engkau mengatakan inna adabi lasyadid, azabmu sangat pedih. Maka ya Allah, jadikan kami adalah hamba-hamba yang bersyukur dengan segala macam nikmat, dengan keutamaan nikmat yang tadi disebutkan daripada 5 poin tersebut. Ya Allah, jadikan kami bersyukur atas nikmat itu ya Allah. Masyarakat Kota Ternate maupun Provinsi Maluku Utara, ya Allah, jadikan kami semua bersyukur atas nikmat yang disebutkan itu tadi semua ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Akramal Akramin. Ya Allah, tadi disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad, disebutkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami cinta kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu untuk wajah ini menatap wajah beliau yang mulia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kepada kami yang hadir di sini anugerahkan kepada kami agar sebelum wafat kami, wajah kami mampu bermimpi melihat wajah Sayyiduna Muhammad ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ikrarkan dalam hati kami cinta yang dahsyat kepada Sayyiduna Muhammad ya Rabbal Alamin. Kami rindu kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah, beliau yang selalu mengatakan ummati, ummati. Kami belum ada waktu itu, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kami, sudah memanggil kami. Maka hari ini kami menyeru panggilan itu ya Rabbal Alamin. Labbaika ya Rasulullah, kami datang kepadamu ya Rasulullah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Habibullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, penuhi hati dengan cinta kepada Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, rindukan kami kepada Nabi Muhammad dan jadikan Nabi Muhammad rindu kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, sesiapa yang ada di majlis ini, di masjid ini, ya Allah, jadikan dia pecinta Nabi Muhammad yang sejati ya Rabb. Hidupkan kami atas cinta kepada Nabi Muhammad dan kami mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan kami atas cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Di hari itu ada satu hari di mana Nabi Muhammad akan memberikan minum daripada telaga Kautsar kepada kami ya Rabb. Ya Allah, di hari itu jadikan lisan
Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Ikatkan kami dengan Nabi Muhammad, ikatkan hati kami dengan Nabi Muhammad, sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, di majlis yang mulia ini kami hadirkan ayah ibu kami, Ya Allah. Kami hadirkan orang tua kami, Ya Allah. Kami hadirkan istri kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Semua kami hadirkan mereka agar mereka tidak kau haramkan dari pahala yang besar atas majlis ini. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, Ya Allah. Berikan mereka sehat wal afiat, Ya Rabb. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami agar kami bisa membahagikan mereka di sisa umur mereka, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan ayah ibu kami bangga kepada kami, bukan karena harta kami, bukan karena jabatan kami, bukan karena dunia kami, tetapi karena akhirat kami, karena akhlak kami, karena ilmu kami, karena adab kami, Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami tahu, Ya Rabb, kami tahu, Ya Rabb, satu senyuman yang kami buat yang tertampak daripada wajah ayah ibu kami akan melahirkan jutaan rahmat kepada kami. Tapi andaikan satu tetes air mata yang kami jatuhkan daripada wajah ibunda ayah ibu kami, niscaya jutaan bala, jutaan musibah akan menanti kami, Ya Rabb. Ya Allah, maafkan kedurhakaan kami, Ya Rabbal Alamin. Jangan jadikan kami anak yang durhaka, Ya Allah. Mungkin sebagian dari kami pernah berkata saja kepada orang tua kami, padahal Engkau melarangnya, Ya Rabb. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya Allah, maafkan kedurhakaan kami, maafkan kelancangan kami, maafkan kekurangan ajaran kami, Ya Rabb, kepada ayah ibu kami. Kami yakin mereka pasti akan memaafkan kami, Ya Rabb. Allahumma Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, di bawah mereka tanah, di atas mereka tanah, Ya Allah, kami membayangkan wajah mereka seakan-akan mereka berada bersama kami hari ini. Muliakan mereka dengan rahmat dan pahala besar dari masjid ini, kirim ke kubur mereka, Ya Allah. Angkat derajat mereka, Ya Allah. Sayangi mereka, Ya Allah. Cintai mereka, Ya Allah. Bahagiakan mereka, Ya Allah. Andaikan kami boleh meminta, kami meminta Kau hidupkan mereka satu menit saja kembali dari kubur mereka, agar kami bisa berlari memeluk mereka, mencium kening mereka, bisa mencium tangan mereka, bahkan mencium kaki mereka. Tapi sungguh hanya di tangan-Mu, Ya Allah. Mereka telah kembali, dan saksikanlah kami adalah orang-orang yang cinta kepada mereka, dan terus mendoakan mereka, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Ya Rabb, Allahumma Ya Aziz Ya Ghaffar, Allahumma Ya Rabb, kumpulkan kami bersama ayah ibu kami, bersama ulama-ulama kami, bersama guru-guru kami di kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin, kami ketuk pintu rahmat-Mu malam ini, Ya Rabb. Kami ketuk pintu hidayah, Ya Rabb. Kami ketuk pintu hidayah-Mu, Ya Rabb. Beri hidayah kepada sesiapa yang hanya di tempat ini semua, Ya Rabb. Ada yang datang membawa sakit, sembuhkan sakit mereka, Ya Rabb. Ada yang datang memiliki hajat, keluar dari tempat ini, kabulkan hajat mereka berkah dengan ulama. Sebab dengan mencintai ulama, sebab mereka mencintai majlis yang baik, sebab mereka mencintai masjid, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Ya Allah, sebagian dari anak kami, sebagian dari kami yang hanya disini anak kami belum saleh, mereka mungkin masih durhaka, mereka mungkin masih kurang ajar. Ya Allah, salehkan mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami seperti si kecil tadi yang menghafal Al-Quran, yang tadi membaca di hadapan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami seperti itu, anak-anak kami yang akan nanti dengan sebab anak-anak kami diberikan mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan-Mu, Ya Rabb. Selamatkan kami daripada neraka-Mu, Ya Rabb. Selamatkan kami daripada neraka-Mu, Ya Rabb.
kami, Kau lempar kami ke neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami berada di kota ternate ini ya Allah. Jadikan ini kota-kota yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Kota yang Engkau turunkan rahmat ya Rabbal Alamin. Kota yang Engkau turunkan maghfirah ya Allah. Ya Allah, jadikan ini kota baldatun tayyibatun wa rabbal ghafur yang Engkau ampuni ya Rabb. Ya Allah, jadikan para pemimpin kota ini ya Rabb. Ya Allah, jadikan para pemimpin kota ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang dekat, Bapa Wali Kota dan segenap jajarannya dan seluruh daripada pemimpin umara. Jadikan mereka orang-orang yang takut kepadamu ya Rabb. Jadikan mereka orang-orang yang takut kepadamu ya Aziz ya Ghaffar. Ya Allah, beri hidayah mereka ya Allah. Amanah yang berada di pundak mereka sangat berat. Ya Allah, ya Allah, giring mereka agar mereka bisa menjalankan amanah itu dengan baik ya Rabbal Alamin. Jadikan setiap daripada kepemimpinan mereka adalah ibadah di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Bapa Wali Kota yang baru memimpin kurang lebih 4 bulan ya Allah. Ya Allah, bimbing beliau, dan ini adalah salah satu menjadi hadiah beliau kepada masyarakat Kota Ternate ya Rabbal Alamin. Ya Allah, beliau menghendaki hidayah dan kebaikan untuk seluruh masyarakat Kota Ternate ya Rabbal Alamin. Ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah. Beri sihat beliau dan keluarga semua ya Rabbal Alamin. Segenap jajaran ya Allah, seluruh pemimpin, seluruh daripada umara yang hadir ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Para TNI Polri yang menjaga, yang berjuang di acara ini, yang menjaga masjid ini ya Allah, jadikan setiap langkah, setiap detik yang mereka lewati adalah kedekatan mereka dengan surga ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, para pemimpin kami, para umara kami, TNI Polri, semua ya Rabb, jadikan mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Rabbal Alamin. Bimbing mereka untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ada ulama-ulama kami di sini, para habaib, para alim ulama, jaga mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Wabil khusus Ustaz kami, guru kami, teladan kami Ustaz Abdul Somad, yang tadi beliau dengan susah payah berdiri, berceramah, mengeluarkan suara yang kuat seakan-akan sampai akan habis suara beliau ya Allah. Ya Rabbal Alamin, beliau ini membahagiakan masyarakat Kota Ternate ya Rabbal Alamin. Beri beliau sehat wal afiat ya Allah. Ya Allah, beri beliau sehat wal afiat ya Allah. Angkat derajat beliau ya Allah. Jadikan setiap langkah beliau dari mulai berangkat sampai ke tempat ini dan besok akan kembali ke Pekanbaru dia adalah ibadah di hadapan-Mu, adalah ibadah di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Akramal Akramin, Allahumma ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesiapa yang hadir di sini, kaum muslimin wal muslimat, yang kecil, yang besar, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba akan menjadi hamba-hamba ahli Al-Quran, akan menjadi hamba yang dekat dengan Al-Quran, menjadi yang dekat dengan Nabi Muhammad dan dekat kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, andai ada satu masa nanti datang ketika roh kami akan terpisah dari jasad kami, ya Allah, di hari itu ya Allah, lembutkan kematian kami ya Rabbal Alamin. Jadikan kematian kami adalah kematian di dalam ibadah, kematian di dalam salat, kematian di dalam berzikir, kematian di dalam memegang Al-Quran ya Rabbal Alamin. Jadikan di mana hari itu mungkin keluarga kami bersedih dengan kematian kami, tapi kami tersenyum seakan-akan kami melihat tempat yang telah Kau janjikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, kepada-Mu lah kami meminta ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sekali lagi ya Rabb, kami minta panjangkan umur ulama-ulama kami, mufti kami, mufti Kesultanan Kota Ternate Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Abbas, guru-guru kami, para habaib, Habib Bagir dan semua daripada ulama yang hadir di majlis ini. Jadikan mereka sebab turunnya rahmat di tempat ini ya Rabbal Alamin.
يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا جود الجودين، برحمتك يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Kita talqinkan kalimat la ilaha illallah sama-sama sebagai akhir daripada majelis ini, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar dengan